Tes. Berikut contoh soal faktor linear campuran. Jadi faktor linear campuran itu adalah campuran antara faktor linear yang berbeda, jadi faktor-faktornya nanti berbeda, dan faktor linear berulang. Nah, jadi ada salah satu faktornya yang berulang. Oke, kita diminta mengintegralkan 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 kali x min 1 dikuadratkan dx. Oke ya. Seperti biasa kita fokusnya cuma bagian pecahannya aja ya. Kita akan dekomposisikan pecahannya menjadi bentuk pecahan parsialnya atau pecahan-pecahan sederhananya. Nah, langkah pertama, seperti biasa kita pastikan dulu penyebutnya sudah dalam bentuk faktor atau tidak. Dan ternyata sudah dalam bentuk faktor dan kita dapatkan faktornya ada yang seperti ini, x plus 3, dan ada yang faktor yang berulang, x min 1 dikuadratkan. Oke, untuk yang tidak berulang, yang x plus 3 ini, seperti biasa, kita pecah, kemudian kita jadikan pecahan baru. Jadi x plus 3 dijadikan penyebut dari pecahan baru, dan kita misalkan pembilangnya dengan konstanta A. Nah, untuk faktor yang x min 1 dikuadratkan ini, nah seperti kita bahas sebelumnya, faktor linear berulang, dia akan dimisalkan menjadi dua pecahan baru. Oke ya, kalau yang tadi yang tidak berulang, cuma satu pecahan baru. Kalau x min 1 dikuadratkan ini, yang berulang, kita misalkan menjadi dua pecahan baru. Oke ya, dengan pecahan pertamanya, faktor penyebutnya pangkat 1. Oke ya, dan untuk yang pecahan kedua, faktor penyebutnya pangkat 2. Oke ya, jadi untuk yang pangkat 1 kita misalkan pembilangnya dengan konstanta B. Untuk yang pangkat 2 kita misalkan pembilangnya dengan konstanta C. Nah, kemudian kalau sudah dapat pemisahan seperti ini, kita samakan penyebutnya. Jadi kita cari dulu KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Dan kita dapatkan bentuk yang paling cocok adalah x plus 3 kali x min 1 dikuadratkan. Oke, nanti kita dapatkan di bagian pembilangnya seperti ini. Tinggal kali-kalikan aja bagian yang belum ada di bagian penyebutnya. Nanti dapatnya seperti ini. Kemudian nanti kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan. Jadi penyebutnya jadi K1, baru pembilangnya kita jumlahkan. Dan kita dapatkan persamaan seperti ini nanti. Nah, penyebutnya kita coret ya. Nah, penyebutnya kita coret. Kemudian kita dapat persamaan seperti ini. 3x kuadrat min 8x plus 13 sama dengan A kali x min 1 dikuadratkan plus B kali x plus 3 kali x min 1 plus C kali x plus 3. Nah, persamaan ini yang kita butuhkan untuk mencari nilai konstantanya. Oke ya. Dan sekarang kita mulai dari membuat x min 1-nya sama dengan 0. Jadi kita buat x min 1-nya sama dengan 0 supaya ada beberapa konstanta nanti yang dikalikan dengan 0. Nah, nanti yang konstanta dikalikan 0 adalah A dan B. Nanti yang tersisa cuma konstanta C. Nah, sekarang kalau kita lihat x min 1 berarti kita masukin x min 1 sama dengan 0, berarti kita masukin x sama dengan 1. Kita substitusikan nilai satunya ke dalam persamaan ini. Dan nanti terlihat ya, nanti yang bersisa cuma konstanta C. Kemudian nanti aljabar biasa kita dapatkan nanti 8 sama dengan 4C. Ya, nanti C-nya dapatnya 2. Nah, lalu sekarang kita lanjutkan membuat x plus 3-nya sama dengan 0. Nah, x3 plus 3 sama dengan 0 ini nanti membuat konstanta B dan C dikalikan 0. Jadi yang bersisa nanti hanya konstanta A. Nanti kita masukkan substitusi x plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3. Kita substitusi nilai min 3-nya ke dalam x. Nanti kita dapat persamaan seperti ini. Ya, nanti proses aljabar linear, kita melalui proses aljabar linear, nanti kita peroleh 64 sama dengan 16A. Nanti A sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat A sama C, sisa B. Nah, B ini kan tadi sudah plus 3. Kita ubah jadi 0. X min 1 kita juga ubah jadi 0. Nah, bagaimana berarti nyari B-nya? Nah, B-nya berarti kita cari faktor lain yang nantinya tidak membuat semuanya dikali 0. Beberapa konstanta dikali 0. Jadi pasti nanti konstantanya pada tinggal semua. Cuma tadi kan kita sudah dapat konstanta A nilainya berapa, konstanta C nilainya berapa. Jadi sudah nggak masalah ya. Berarti kita boleh substitusi nilai X yang lain. Nah, X yang lain yang paling cocok adalah kita gunakan yang nilainya paling kecil aja. Nggak usah besar-besar. Nanti ribet. Nah, yang paling kecil adalah 0. 0 itu yang paling gampang ya. Nanti kita substitusikan nilai 0 X-nya ke dalam persamaan. Nanti kita dapat kira-kira prosesnya seperti ini. Kita dapatkan aljabarnya seperti ini. Nanti melalui aljabar
berikut nanti kita dapatkan. Nah, ini kan A-nya sudah nih, sama C-nya. Nanti kita substitusi nilai A sama C, nanti dapatnya 3 sama dengan min 3B, nanti B-nya sama dengan min 1. Oke ya, kita sudah dapat B, kita sudah dapat A, kita sudah dapat C, kita sudah dapat semua konstanta yang kita butuhkan. Sekarang kita substitusi kembali ke dalam pemisalan ini ya. Nih, kita substitusi kembali, nanti dapatnya yang ini. Nah, ternyata fraksi atau pecahan parsial dari 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 dikuadratkan adalah 4 per x plus 3 plus min 1 per x min 1 plus 2 per x min 1 dikuadratkan. Hebat ya? Jadi dari pecahan yang kelihatan rumit seperti ini ternyata simple kayak gini bentuknya. Nah, jadi sekarang kita lebih sederhanakan lagi. Jadi ini kan ada min sama plus. Berarti nanti hasilnya adalah 4 per x plus 3 min 1 per x min 1 plus 2 per x min 1 dikuadratkan. Jadi kita yang pakai yang ini ya. Nah, sekarang kita nanti integralkan nih. Kita integralkan. Berarti integralnya ini itu sama dengan integral pecahan-pecahannya ya. Penjumlahan integral pecahan-pecahannya. Nah, lebih jelasnya yang ini. Jadi sekarang kita integralkan 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 dikuadratkan dx. Nah, ini tidak mungkin diselesaikan dengan integral substitusi biasa dan tidak bisa juga diselesaikan dengan integral substitusi trigonometri. Jadi, metode yang paling tepat kita harus uraikan supaya kelihatan, oh ternyata ini gampang ya, bentuknya pecahannya seperti ini. Dan ini, pecahan-pecahan ini, masing-masing pasti bisa diselesaikan dengan integral substitusi maupun integral substitusi trigonometri. Nah, sekarang kita konstantanya yang ada, kita keluarkan dulu untuk mempermudah perhitungannya. Jadi tadi kan pecahannya ada konstantanya nih yang dia membilang, kita keluarkan. Nah, sekarang kita dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi integralnya dari ini itu sama dengan 4 integral 1 per x plus 3 dx min integral 1 per x min 1 dx plus 2 integral 1 per x min 1 dikuadratkan dx. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh tentang bagaimana kita mengintegralkannya ini, karena kita sudah bahas di materi sebelumnya. Jadi intinya nanti yang ini, integral yang ini kita pakai integral substitusi, 2 ini. Integral substitusi biasa. Oke ya, ini juga integral substitusi biasa. Nah, karena x min 1 ini sama dengan yang di kanan ini, nah kita bisa misalkannya yang sama ya. Misalkannya dengan V, jadi sama-sama V 2 ini, tidak apa-apa. Kalau ini kan beda, x plus 3, kita misalkan U aja. Nah, nanti melalui proses yang seperti ini, nah, nanti kita dapatkan hasil dari akhir dari integralnya 3x kuadrat min 8x plus 13 per x plus 3 dikali x min 1 dikuadratkan dx itu sama dengan 4 ln mutlak x plus 3 min ln mutlak x min 1 min 2 per x min 1 plus c, jangan lupa plus c-nya ya, karena ini integral tak tentu, nggak ada batasnya. Jadi inilah hasil akhirnya.